Abdurrahman belum ngerjakan tugas, Kak, ya? Sudah, Kak. Tugas yang sampai poin berapa tuh? Nomor berapa? Iya, tapi kayaknya terlambat Abdurrahman ya, Yang Kak Maman. 1.1 ya, Kak? Iya. Kak Usairi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang berapa, Kak? Yang belum masuk kamu? Ini data fasilitator ini tidak bisa dibantah. Semua ada. Tidak bisa mengelak. Tidak bisa mengelak, Kak. Memang tidak bisa mengelak. Ya, Karena ada data itu ada. Kalau terlambat apa itu sudah ketahuan. Terlambat itu nanti warnanya. Baik, kurang 1 menit lagi kita optimalkan dan kita belajar untuk disiplin. Kurang 1 menit lagi kita mulai. kemarin ada istirahat deki tedung sekecil. Durasi pertemuan rapat 30 menit. 45, 45, Kak. 45 ya. Ini Iya. masih berapa orang ini? 10 orang yang masuk rapat. Tinggal 6. Mas Dayat. Oh, ini 2, Pak. Kak Irim 2 ya. Masuk 2 kali. Mas Dayat, Kak Herman Felani dan Herman Mahyudi masih belum. Matus, dengan Matus. Matus ya, Bu Kak Matus. Belum. Kak Dayat, Kang 2. Kak Masus dan Kak. Kemarin saya ketemu pulang di Masjid Tajung tuh sama Mas Sus. Lep Salib. Iya. Saya pulang ketemu. Pak Happy ya belum masuk. Happy belum? Happy, Herman dua-duanya belum masuk. Masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di Google Meet pada siang hari ini. Ya, bersama saya Larus. Ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama terkait materi dengan judul refleksi untuk perubahan paradigma diri guru, paradigma diri guru PJOK. Tatap maya ketiga. Tatap maya ketiga untuk kuatkan pemahaman. Kakak-kakak hari ini hanya tatap maya hari ini hanya 1 JP atau 45 menit. Tunggu ambil mus, Kak. Selamat bergabung, Kak Apti,
Ya, sudah. Tinggal Pak Dayat sama Markus. Dayatnya. Pratedung Dayat. Ya, biasa untuk kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, terus menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, terus klik angkat tangan ketika mau menyampaikan pendapat, dan mungkin gangguan teknis itu hal wajar. Lanjut. Tujuan atau capaian pembelajaran khusus modul ini, tatap maya ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Jadi yang akan dilakukan kakak-kakak itu merefleksikan yang berpihak pada peserta didik. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Dari kemarin kita sudah menyampaikan bahwa ada beberapa model refleksi ya yang perlu kakak-kakak nanti bisa gunakan atau terapkan setiap kali pembelajaran. Bukan hanya bukan di 1 bulan sekali, tapi setiap pembelajaran kita harus ada refleksi begitu. Ya, tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid serta secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Kakak-kakak kemarin, kakak-kakak menulis refleksi dan sudah mengirimkan tugas di LMS. Jadi nantinya perlu kita analisis bersama apa yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak. Itu merupakan tujuan dari sesi kita kali ini, untuk penguatan bahwa kakak-kakak itu sudah paham tentang refleksi. Lanjut. Analisis tulisan refleksi. Analisis tulisan refleksi, gunakan pertanyaan berikut. Ini saya sudah screenshot, nanti saya kirim ke grup. Atau silakan screenshot sendiri. Ini nanti saya akan buat, saya ngirim Google Doc ya. Silakan kakak-kakak isi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di slide ini. Atau silakan kalau belum atau saya kirim di grup. Silakan dilihat di grup untuk bisa membaca sebentar tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Biar lebih jelas, kalau di komputer takutnya kurang jelas, jadi silakan lihat di grup. Terus nanti saya kirim Google Doc untuk Google Dokumen untuk diisi oleh kakak-kakak. Ini Ya, pertanyaan nanti mau dijawab, Pak, ya? ini dijawab di Kak. Dijawab di Google Doc, Google Dokumen. Tunggu sebentar, saya copy linknya.
Di pesan silakan dilihat atau diklik kakak-kakak biar langsung di pesan ini. Silakan diklik ya dan dikerjakan. Saya bagi ya, nanti beberapa orang biar ada yang mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada dibagi 2. Jadi saya ketik nanti di sini kakak-kakak siapa saja yang 1, 2, 3. Jadi nanti bisa mengerjakan, tidak mengerjakan semua. Jadi pengalamannya nanti kita sharing di Google Dokumen ini. Ya, saya dibagi 2 karena jumlah pesertanya ini yang ada berapa ini, Kak? Ada 8, Kak ya? 3. Kurang lebih berapa orang ini yang hadir? 8 ya? 8 apa 10? Kamul, Kak Dayat ada? Nggak ada, Dayat, nggak ada. Ketiduran paling. Satu, dua, tiga ya. Jadi Kak Mul, Kak Hayi, Kak Rofi'i, Kak Tamam 1, 2, 3. Terus juga Kak Herman, Kak Happy, Kak Wahab, ada Kak Wahab? Ada Kak, ini sambil lalu ini Pak, apa kentang. Kak Wahab, Ya, ya. Kak Abdurrahman, Kak Maman ya. Kak Matus ada? Ada Matus ada. Siap. Siap ada. Dan Kak Matus. Ya. Ini ada batas waktunya, Kak ya? Iya, diberi waktu hanya 10 menit, Kak. Duh. Saya ngetiknya repot. 456. Ada yang enggak pakai? Oh ya, Kak Rofi'i enggak pakai HP ya. Enggak pakai laptop. Iya. Nanti bisa juga dibuka aja linknya, enggak apa-apa Kak. Bisa nanti dibuka di lewat HP. Oh iya ya. Juga ada pakai Ya, siap. laptop Kak Ulfi. Yang Kak Herman, Kak Happy, Kak Wahab, Kak Maman dan Kak Matus 456. Silakan bisa dilihat atau dibuka Google Dokumennya. Kak Herman Felani, selamat bergabung. Masuk di kelompok 1, 2, 3. Saya ke bagian nomor berapa? Kak Hayi nomor 2. Itu sudah ada Kak Hayi. Oh ya. Silakan, ada waktu 10 menit untuk menulis ya. Kan cuma tiga pertanyaan. Cuma 3. Ini
Pertanyaan ini hanya pengalaman yang dilakukan oleh kakak-kakak bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis. Kan itu pengalaman yang selama ini menulis refleksi. Dimulai soal apa? Soalnya Kak di slide soal. Soalnya di grup ada, Kak. Ibu Vi, saya kebagian nomor berapa ini? Kak Iri. Kak Usairi, Iya, nomor berapa ini? nomor 1 Kak Iri. 1, Nomor 2, 1 3. ya. 1 ya. Sambil saya lihat di grup, di Google Doc, Google Dokumen. Ini Haji Mol ya yang nulis ya? Siapa ini? Bukan di kolom chat, Kak. Di Google Dokumen itu yang saya kirim linknya. Bukan di kolom chat. Oke. Oke, siap. Kak Happy gimana? Kak Happy kok gak muncul ini? Kak Happy. Muncul Kak, masih nyari. Ditulis namanya ya, 1, 2, 3 siapa? Coba Haji Mol, pas Kak Iris umpama ditulis namanya biar hasil tulisannya juga kelihatan siapa yang menulis. Kak, oke, ini hanya satu orang yang nulis ya? Soalnya ini tertindih-tertindih. Iya. Iya, ini nggak bisa nulis ini sih. Gimana ya? Karena sama-sama mau menulis. Saya nulis tertindih terus, terhapus. Halo, Assalamualaikum. Oke, Mas. Oke. Aduh,
Remote. Kita mencari ngisi area. Terakhir rem ya. Saya sudah ke movie. Masuk ya. Halo. Punya saya sudah. Halo. Halo. Halo, Kak Ahi kelompok 1, Kak. Sudah punya saya itu ya. Sudah dikerjakan tuh. Kak Ahi kelompok 1 ya. Nomor 2 saya. Oke. Kelompok 1 nomor berapa saja, Pak? Nomor 1 dan nomor berapa, Pak? Kelompok 1, Siapa, 1 Kak? sampai 3, kelompok 2, 1 sampai 4 3, sampai Kak. 6. Kelompok 2 1 sampai 3 sampai 4. 4 sampai 6. Kelompok 2. Berarti saya kelompok 1 itu, Kak ya. Ngerjakan nomor 2 Iya, saja. benar, Kak. Kak Govi minta tolong slide-nya digeser ke yang pertanyaan tadi tuh loh. Soalnya saya Oh, soalnya siap. belum. Siap, Kak. Sudah, Kak.
Ini ditulis di mana kelompok 2? Kelompok 2 ini? Di Jamboard apa di Google Doc? Halo Kak, kelompok 2. Kok nggak ada yang ngisi kayaknya? Belum. Kok ditulis di semua? Kak Herman kemana Kak Herman? Ada Kak Herman? Joran Tedung Kak Herman? Ini gantian ya. Beda. Yang kok bosan Ya, nulis bareng aja. Oh, iya, gantian kayaknya ini. Gantian Berat. Kak ya? Itunya apa? Ketikannya itu Kalau nggak sudah bisa kalau diwakili semua ngetik teman-teman itu. bersamaan. Mungkin gini aja dulu ya. Kolom Ditulis di khusus sendiri-sendiri gitu, di tiap Word. peserta. Izin. Kayaknya sudah diwakili teman-teman Leta Ano. Deh kita nanti Saya bahas aja. sementara ngetik di Word, nanti di paste Kopikan di ya. Google Doc. Oh ya Ini kayak nggak gitu bisa ya. ngetik soalnya. Seperti itu Coba ya, kan. Kak. Gimana gantian Kamul duluan Ya. gimana? Ya, ini mungkin kita ketiknya jawabnya di Word dulu kan seperti Kak Sairi itu nanti gantian siapa yang paste duluan atau kelompok 1 dulu 1 2 3 ya baru nanti gantian untuk pastikan ke Iya. dokumen. Oke Karena ya, kalau biar menulis biar- bersama-sama hilang, Kak. biar sama-sama bisa mengerti juga di anu itu Ayo, yang disampaikan Kamul. Jadi gantian. Kita Kalau kelompok Iya. 1 di Kamul, kalau yang kelompok 2 di Kak Herman ya. Gimana Kak? Hah? Kak Herman Ini siap. gini. Ini kan pada kelompok ada 3 ya, 3. Itu sudah ada yang mengerjakan Pak Ufik, kok kita nulis. Tidak apa-apa, nanti kan sama aja jawabannya. Yang mewakili aja dulu, Kak. Nanti jawaban-jawaban yang lain itu bisa didiskusikan. Oke Gimana? ya. Silakan. Ya, perwakilan 1 yang menulis di kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti yang lain kita diskusikan atau Siap kita Kamul, siap. Silakan. Ini siapa yang nulis ini dulu? Kelompok 2 ya? Satu nomor 2 sudah ya. Ini 2 sudah, saya. Oke. Kelompok 1 nomor 2. Saya nomor 1 ya. Saya tambah chat. Ya, silakan Kamul. Mbak, ini kan yang nomor 2 sudah ini ya. Ya. Ini 1. Hal apa saja. Nomor sudah, nomor 3 ini saya coba. Ini kok nambah lagi.
Tamam je nomor berapa tamam itu? 1i. Sinolis sudah tak misi. Ya tang di top aja. Saya malah Sinolis sudah tak bisa nih. Kau menghapus dunia bener ya. Kimeng sinoles Kak. Tak anu. Untuk kelompok Baik 1 dulu nih, diwakili Wo. Kamul ya. Untuk kelompok 2 diwakili Kak Herman. siap. Iya. Baik nih buat dulu mam. Mas kopi mam. Kamu Untuk langsung. Lafik Cengkok, Pak Matus, Bu Matus, Senoles gila. terhapus ya. Ini untuk kelompok 1 sudah. Ya, kelompok 1 Iya. sudah. Nomor 1, 2, 3 sudah. Silakan kelompok 2 untuk Kelompok 2 silakan Kak. di bawahnya ya, di bawahnya. Di bawahnya, nulis di bawahnya. Loh, saya sudah nulis dari tadi lah ya. Tinggal di bawahnya Kak. Nulis di bawahnya Kak. Tulis lagi Dibuka berarti. lagi di bawahnya. Di bawah, dibuka lagi di bawahnya. Oke ya, perlu yang kelompok 1 sambil dibacakan kamu, mungkin gantian kalau teman-teman kakak-kakak yang membacakan dari nomor 1, silakan. Siapa yang mewakili untuk membacakan? Atau itu sudah mewakili dari kakak-kakak? Nanti tinggal ditambahkan atau dikurangi atau sesuaikan dengan porsi yang mengalami kakak-kakak sendiri gitu Kak. Jadi nomor 1 sama Kak Hayi, sumpah silakan baca nomor 1 itu. Bagaimana perasaannya, bagaimana ketika menulis refleksi, apakah sudah mengerti atau bagaimana? Itu juga dibaca atau ditambah atau dikurangi terserah Kak Hayi. Silakan. Silakan di Kamul. Nomor 2 ya Kak. Kamul Ya. ditugaskan siapa yang membaca silakan kelompoknya. Saya nomor Tadi siapa 2. kelompok saya? Ya silakan. Kak Haji nomor 2, kelompok 1 ya? Iya. Ya silakan dibaca. Silakan Nomor Kak dua Hayi, dulu. silakan. Soal nomor 2 Kak Haji. Untuk soal nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Terus apa yang setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Soal yang pertama, beberapa perasaan yang mungkin muncul saat menulis refleksi. 1, bingung. Terkadang sulit untuk memulai atau mengetahui dari mana harus memulai refleksi itu. Yang kedua, cemas. Takut jika refleksi yang ditulis tidak memenuhi harapan atau tidak cukup baik. Yang ketiga, bosan. Merasa jenuh atau kehilangan minat saat menulis refleksi yang panjang. Yang keempat, senang. Merasa puas dan lega setelah berhasil menyelesaikan refleksi. Terus yang kelima, terinspirasi. Mendapatkan ide-ide baru atau perspektif yang berbeda setelah menulis refleksi. Terus soal yang kedua, apa yang muncul saat menulis refleksi? Yang 1, jawabannya ingatan, pikiran atau tertuju pada pengalaman atau peristiwa yang ingin direfleksikan. Terus pertanyaan, muncul berbagai pertanyaan seperti apa yang saya pelajari, apa yang saya rasakan, atau apa
apa yang bisa saya lakukan lebih baik. Keraguan, merasa ragu-ragu tentang apa yang harus ditulis atau bagaimana menyampaikannya. Oke ya. Terus keinginan untuk menghindari, terkadang muncul keinginan untuk menunda atau menghindari menulis refleksi itu. Itu Kakak cara yang nomor 2. Oke ya. Siap, Kak Hi. Terus nomor 1 siapa? Nomor 1, 2, 1, 3. Mas, kelompok berapa Kak Matus? Kak Matus kelompok 2. Oh, Kak Tamam ya? Kak Tamam kelompok Kan Kak 1. Tamam. Ya, Kok satu saya Pak? Ya, silakan. Ya, Kak Tamam nomor 1 dibaca. Satu, Kak Tamam. Kak, nomor 1. Nomor 1 ya? Bentar. Oke, ya Dina. Ntar Pak. Nomor 1. Tak rekening coba Kak yang ada di yang diketik saling tertindih. Nggak, kalau ditulis di bawahnya bisa ini. Jangan nulis semua, Kak. Jangan nulis Enggak. semua. Cuma 1 orang yang nulis saja. Iya. Yang nomor 1 ya? Ya, nomor 1, Kak Tamam. Ya, bentar. dulu. Terus. Nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menuliskan refleksi? Kapan saja yang ditulis? Itu yang nomor 1. Yang nomor 1, menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran. Nah, dari modul 1 yang pertama, biasanya refleksi ditulis setelah menyelesaikan setelah modul atau setelah menyelesaikan satu sesi. Kedua, apa yang ditulis? Biasanya menulis tentang pemahaman saya terhadap materi, bagaimana saya menerapkan konsep tersebut dan apa yang telah saya pelajari, juga sertakan perasaan dan pemikiran saya selama proses pembelajaran kelompok 1. Itu yang nomor 1. Itu yang nomor 1, Kak. Kapan dan apa yang ditulis? Iya. Please. Sip. Terlanjut untuk nomor 3. Baik. Untuk nomor 3, biar saya yang membacakan. Apa yang menurut Kak Iri ya? Kak Iri bisa? Lanjut sih. Oh ya. Lanjut. Apa yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi dan apa yang masih menjadi tantangan? Ya, mungkin saya lebih merasa terampil ya untuk menuangkan ekspresi atau pemikiran ya atau unek-unek dari saya yang selama ini yang didapat dari pembelajaran yang mulai hari Senin kemarin di modul 1.1 sampai 1.3. Karena ini dalam pelaksanaan ini kita dipaksa untuk menuliskan suatu refleksi sehingga secara tidak langsung kita juga berlatih untuk menuangkan pemikiran kita dalam bentuk tulisan seperti itu. Tantangannya mungkin masih sulit untuk menemukan kata-kata atau unek-unek yang ngepas untuk merangkaikan menjadi suatu tulisan seperti itu, Pak. Oke ya. Ya, biar
Untuk 3 dan 4, 5, 6 nanti kita baca selanjutnya. Kalau biasanya ya gimana menurut Kak Hayi? Kak Hayi dulu ketika Kak Hayi dapat menulis refleksi. Contohnya yang paling gampang itu seperti apa Kak Hayi? Ketika Kak Hayi membuat sebuah refleksi dari pembelajaran Kak Hayi. Kak Hayi sendiri bagaimana? Menurut Kak Hayi gimana? Yang gampang menurut Kak Hayi, apa dari segi dari modulnya atau konsepnya atau bagaimana pembelajarannya? Itu yang gampang ditulis yang di mana Kak Hayi? Ketika Kak Hayi mau membuat sebuah model pembelajaran yang efektif, kreatif dan inovatif begitu kan? Yang mana yang sekiranya mau ditulis dalam refleksi Kak Hayi? Begitu Kak, silakan. Paham Ki? Jadi mulai dari kan Kak Hayi tadi kan kebingungan ya ketika kan saya pantik atau pemantik pertanyaan pemantik ketika Kak Hayi bingung, maksudnya kan begitu. Yang lebih gampang yang mana ketika Kak Hayi menulis refleksi itu? Dari apa gitu? Apakah dari pemanasannya, apakah dari modulnya atau apa? Itu yang mungkin nanti Kak Hayi akan merasa, oh saya akan mulai dari sini begitu. Kan mulai dari gampang dulu kan kita belajar itu Kak Hayi. Mungkin dari mana Kak Hayi yang gampang gitu? Menurut Kak Hayi sendiri begitu. Ini bukan menurut teman-teman yang lain. Ini yang saya tanyakan menurut Kak Hayi sendiri yang paling gampang bagaimana? Mungkin saya bisa membacakan dari pendapat saya, Kak. Silakan, tidak apa-apa ya. Untuk yang nomor 4, salah satu cara paling mudah dalam melakukan refleksi pembelajaran itu dilihat dari partisipasi siswa. Seberapa banyak persentase siswa mengikuti secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kalaupun misal ada sebagian yang tidak aktif atau malas-malasan atau kenapa, itu kita perlu cari tahu, kita analisis apa sih yang kurang gitu. Harapannya bisa memperbaiki semua, jadi bisa secara aktif ikut semua dalam pembelajaran. Berarti mulai dari keaktifan siswa gitu Kak Maman? Ya, dilihat paling gampang dilihat dari keaktifan siswa. Semakin banyak siswa yang senang, aktif dalam mengikuti pembelajaran kita, berarti semakin berhasil proses pembelajaran kita. Kalaupun misal masih ada sebagian 1, 2, atau 3 yang masih kurang aktif, nah itu yang perlu masih kita kembangkan lagi, cari tahu lagi, cari solusinya gitu, biar bisa aktif semua. Itu refleksinya. Berarti ketika anak-anak aktif itu berarti modul pembelajaran Kak Maman dan pembelajarannya kreatif begitu ya? Mungkin yang lain bisa membantu Kak Iri. Apakah benar ketika melihat sebuah proses bagaimana di awal anak didik kita itu sudah aktif dalam segi refleksi kita menulisnya dan juga apakah di situ pembelajaran kita kreatif atau monoton? Nah, kan seiringan kan bersambung kan begitu Kak Iri. Gimana menurut Kak Iri? Kalau peserta didiknya sudah aktif dan sesuai dengan apa yang kita berikan, berarti hasil refleksi kita itu sudah tepat atau berhasil kita implementasikan ke anak-anak gitu. Hasil dari refleksi kita, dari pembelajaran modul, kan modul itu ada meningkatkan pemahaman kita. Jadi kita itu merefleksikan, dapat dari hasil refleksi gitu, kita itu dapat pengalaman bermakna. Nah, dari pengalaman bermakna yang jelas kita implementasikan ke anak-anak didik kita. Nah, kalau anak-anak kita berhasil aktif, berarti
mungkin hasil revisi kita itu berhasil gitu menurut saya. Ya, oke. Terus ketika kan keaktifan itu kan Kak Maman ya, lagi Kak Maman, sepantik juga saya tanya. Kak Maman ketika aktif yang senang dan ada yang super aktif itu bagaimana Kak Maman? Apakah itu menjadi pembelajaran kita yang benar-benar kreatif? Contohnya ada pembelajaran yang seperti ini, anak-anak itu di luar nalar kita. Nah, kita tidak bisa mengaturnya, terlalu aktif begitu. Apakah itu termasuk bagaimana kita bisa mengukur refleksi kita untuk keaktifan mereka? Kalau menurut saya, kalau misal ada sebagian anak yang hiperaktif itu, mungkin itu suatu kebutuhan khusus ya Kak, itu perlu penanganan khusus, soalnya itu udah di luar kewajaran gitu. Kita perlu cari tahu lagi apa penyebabnya, lalu kita cari solusinya. Apakah itu nanti dalam proses pembelajaran bisa saja mengganggu dalam kegiatan belajar mengajar, bisa mengganggu teman-teman atau bisa mengganggu cara kegiatannya. Jadi kalau menurut saya perlu direfleksi lagi kalau ada. Iya, sebenarnya kan juga ada refleksi tambahan kan kalau kayak gitu ya Kak Maman ya. Jadi bukan hanya keaktifan yang disesuaikan dengan kita, sesuaikan dengan modul. Kalau seumpama modul kita bagus atau kita mengajarnya kreatif, kan begitu anak aktif. Dan keaktifan yang lain yang perlu kita garis bawahi dalam tanda kutip, anak yang kebutuhan khusus, yang hiperaktif. Nah, juga perlu direfleksi. Jadi mungkin kakak-kakak dalam refleksi ini sebenarnya kita harus meneliti satu-satu apa yang benar-benar akan menjadi penilaian kita, baik dari segi murid kita, modul kita, pembelajaran kita, atau teman sejawat kita juga. Nah, kadang begini, ketika kita ngajar, ada guru yang lewat, mana itu anaknya tak bisa diatur. Nah, itu kan juga ada penilaian juga, refleksi dari teman sejawat, kakak-kakak. Jadi yang diharapkan penguatan inti dari inti pembelajaran hari ini bahwa kakak-kakak itu bisa menganalisis secara utuh, Kak. Jadi bukan hanya contoh, bukan hanya menganalisis bola tidak ada, pembelajaran yang karena analisis itu menyeluruh, Kak, utuh. Bukan hanya kita menganalisis anak yang nakal saja, anak yang tidak aktif atau anak yang tidak aktif, itu semuanya kita refleksikan Kak dalam setiap pembelajaran kita begitu. Perlunya analisis yang kuat dari kakak-kakak nantinya ketika mengajar. Jadi perubahan-perubahan itu akan terlihat nanti Kak. Oh, ketika saya beri pembelajaran yang seperti ini, anak ini monoton, anak ini tidak aktif. Oh, ketika akhirnya tercipta sebuah pembelajaran yang kreatif yang membuat anak didik kita itu merasa senang, dan setiap pembelajaran itu akan berpusat pada mereka, begitu Kak. Ya, begitu Kak Maman ya, perlu dipahami Kak Maman. Benar Kak Maman ya? Betul. Ya. Kak Maman, mana Kak Maman ini? Suaranya kok nggak muncul. Kak Iri gimana Kak Iri? Dipahami Kak Iri? Paham. Jadi intinya kita itu harus memahami karakter individu masing-masing peserta didik kita terlebih dahulu. Nah, dari situ kita bisa mengambil langkah metode apa yang kita ambil untuk kita sampaikan, kita berikan ke peserta didik. Iya. Begitu. Oke, siap. Dan refleksi itu bukan hanya, mohon maaf ya, kakak-kakak pemahamannya takutnya keliru. Refleksinya itu bukan hanya kita untuk ke anak, tapi semua stakeholder juga bisa kita refleksikan. Contoh, ada teman sejawat sesama, kalau di sekolah saya itu ada 2 guru mapel PJOK. Jadi kita bisa merefleksikan atau menilai salah satu, atau guru mapel yang lain, atau orang yang
yang biasa untuk bisa menilai bagaimana kriteria pembelajaran kita begitu Kak. Di observasi itu kan juga termasuk bagaimana kita merefleksikan nanti pembelajaran yang sesuai dengan paradigma kita sebagai guru olahraga yang ingin membuat pembelajaran yang berfokus atau berpusat pada peserta didik kita begitu Kak. Ya. Oke, lanjut untuk 456. Silakan dibaca. Gantian Kak Herman atau siapa yang silakan yang membaca kelompok 2. Kak Happy, ayo silakan. Tak kening baca Kak Lofe, tapi Ini enggak, ini sudah bisa dibaca ini. Saya menggunakan refleksi untuk memperbaiki pemahaman materi siswa ini. Nomor 4, nomor 5 seharusnya saya Nomor menulis. 4 tadi saya itu menyampaikan jawaban untuk nomor 4, Kak. Oh, tadi itu ya. Ya silakan langsung nomor 5. Berarti nyambung ya Kak dengan apa yang disampaikan tadi Kak Iri atau Kak Hayi ya. Pertanyaannya atau nyambung dengan pertanyaan saya, pertanyaan pemantik saya kepada Kak Hayi dan dijawab oleh Kak Maman di nomor 4. Silakan nomor 5 dan 6, silakan. Saya Pak Matus atau siapa? 5, silakan. Saya. Silakan baca Kak. Saya baca. Untuk nomor 5 pertanyaannya, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Fahad, ya silakan. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Di sini jawabannya, seharusnya saya menuliskan refleksi agar lebih tajam dengan memperhatikan tingkat pemahaman materi dan keterampilan yang perlu saya kuasai, yaitu pengelolaan kelas dan pendalaman materi khawatir ada yang lupa. Itu untuk pertanyaan yang kelima. Pertanyaan ke-6, lanjut. Kita bahas nanti. Yang lain yang baca Pak, dilanjut saya. Yang lain aja Kak, yang lain. Kak Herman Felani ya? Kak Herman Felani baru datang atau Kak Wahab? Silakan. Untuk nomor 6 Pak ya? Iya, nomor 6. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Untuk menurut saya, perlu menerapkan praktik seperti menulis jurnal dan mengadakan pengamatan kelas dan juga berdiskusi dengan teman sejawat. Itu aja Kak. Iya, nomor 6 di sini dengan cara sharing bersama siswa, di mana pada awal saya utarakan poin materi, sedangkan yang bisa membantu saya yaitu siswa yang memiliki kecepatan pemahaman materi. Gitu Kak ya? Ya. Ya. Jadi perlu disampaikan bahwa contoh Kak Fahad, seharusnya menuliskan refleksi agar lebih tajam dengan memperhatikan. Nah, Kak Fahad, ini pertanyaan lanjut ya. Seharusnya bagaimana untuk yang lebih mengarah pada peserta didik Kak Fahad? Untuk refleksi yang lebih tajam Kak Fahad. Seharusnya agar lebih menulis refleksi dengan lebih baik lagi, lebih tajam. Sebenarnya kita harus yang tadi itu ya, kita harus memahami dulu karakter peserta didik bagaimana dulu. Berarti kayak asesmen awal itu Kak ya? Kak, asesmen diagnostik begitu ya bahasanya ketika bahasa kerennya di kurikulum Merdeka. Asesmen diagnostik anak-anak atau apa keinginannya, apa kebutuhannya, apa yang mereka lakukan dalam pembelajaran PJOK kan begitu Kak ya?
Iya, Benar kita begitu harus Kak Fahad? memahami dulu. Iya, kita harus memahami dulu kemauan siswa, terus karakter siswa, masing-masing karakter siswa seperti apa. Baru kita bisa menuliskan refleksi yang bisa direncanakan. Ya, mungkin ada yang mau menanggapi pernyataan Kak Fahad dari kelompok 1. Silakan. Mun dan yang lain. Ya. Saya mau Jika ada tambahan atau ada yang mau dikurangi atau dari pernyataan tadi itu? Saya Atau menambah Kak Happy, silakan. nambah. Oh ya Kak Rofi'i, silakan. Memprediksikan untuk kita bisa melihat keberhasilan yang sebelum. Jika refleksi sebelumnya itu sudah misalnya sudah bagus dan senang, bisa diganti refleksi yang lain apakah bisa lebih bagus, itu baik pada yang misalnya. Lanjut Kak Mon. Baik. Saya menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Kak Fahad ya, bahwa untuk mengetahui atau merefleksikan itu bisa dilakukan di awal. Salah satu contohnya dengan asesmen diagnostik. Ya, sehingga kita mengetahui kebutuhan siswa itu berbeda. Ya, dari siswa yang satu dengan siswa yang lain, sehingga kita bisa memformulasikan pembelajaran yang dikatakan di kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran diferensial. Ya, kebutuhan siswa, contohnya di pembelajaran PJOK itu kita memberikan asesmen diagnostik ya untuk mengetahui ya kondisi awal kemampuan siswa itu pertama, kedua kondisi fisik siswa, karena tidak semua siswa itu sehat dan tidak semua siswa itu bisa menerima gerakan yang lebih intensif daripada gerakan-gerakan yang sehari-hari. Kan di PJOK itu gerakannya lebih berat atau lebih intensif ya daripada gerakan sehari-hari kita belajar di kelas. Pertama itu. Yang kedua, dengan mengadakan asesmen diagnostik atau refleksi di awal, maka kita bisa memberikan masukan terkait dengan materi. Contohnya, ya untuk praktek umpamanya di atletik, di lompat jauh atau lompat ke peluru, tolak peluru, biasanya itu siswa putri itu melakukannya mintanya di akhir, ya setelah siswa putra itu melakukan semua. Kenapa? Karena mungkin pertama malu, mungkin tidak bisa apapun, tidak punya pandangan gerakan, ya tidak punya pandangan gerakan, sehingga siswa putri itu tidak langsung mencontoh atau menirukan atau melihat dari gerakan-gerakan siswa putra. Yang kedua, siswa putri itu gerakannya tidak seluas dengan siswa putra, atau kekuatannya atau daya tahannya atau fisiknya itu tidak sekuat siswa putra. Sehingga dengan asesmen diagnostik kita mengetahui kebutuhan siswa ini, sehingga memberikan formulasi pembelajaran yang berbeda pula nanti antara siswa putri atau siswa putra atau siswa satu dengan kebutuhan ini dan siswa yang satunya dengan kebutuhan yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Ya, Kak Mul, terima kasih. Disampaikan. Jadi
merefleksi asesmen diagnostik dari awal untuk melakukan refleksi. Mungkin Kak Matus menambahkan apa yang disampaikan Kak Mul, atau mau apakah itu pernah dilakukan oleh Kak Matus sendiri di sekolah atau bagaimana? Silakan. Kak, gimana Kak? Seperti yang disampaikan Kak Mul tadi, apakah pernah dilakukan oleh Kak Matus di sekolah dengan membuat asesmen diagnostik anak-anak didik kita itu atau diberi kuesioner tentang bagaimana mereka itu, apa kemauannya dalam berolahraga, atau apa yang pernah dilakukan lah untuk mendiagnostik, asesmen diagnostik dari awal pembelajaran gitu Kak Matus. Silakan Kak Matus. Halo Kak Matus, mana? Kok gak suara ini? Mic-nya buka dulu, Pus. Mic-nya dibuka itu suaranya. Mic-nya Kak Matus. Atau yang lain? Mic-nya Matus. Kak Matus, mic-nya Kak Matus. Mic. Halo, Gus. Ayo Kak Happy, mungkin ada yang mau disampaikan dari kelompok 4, kelompok 2. Untuk untuk asesmen diagnostik, untuk merefleksikan anak didik kita. Seperti apa untuk lebih tajam, lebih akurat. Kak Happy? Ayo Kak. Mic-nya Kak Happy, mic-nya hidupkan. Ya. Untuk nomor 5 masih sementara belum ada, Kak. Mungkin nanti nomor berikutnya. Enggak, yang pernyataan Kak Mul tadi itu bagaimana Kak Happy? Apakah sudah dilakukan juga di sekolah Kak Happy begitu? Kalau dilakukan itu jarang. Karena kalau di sekolah kadang-kadang itu kan ya tergantung dari siswanya katanya. Iya. Berarti Kak Happy juga ketika merefleksi anak didik kita yang ingin membuat pembelajaran yang berpusat pada mereka, itu seperti apa contohnya Kak Happy? Kayak apa contohnya? Kenapa Kak? Begitu jelas barusan. Contohnya ketika Kak Happy ingin membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dalam refleksi itu Kak Happy mau membuat pembelajaran yang seperti apa begitu ya? Pembelajaran saya, siswa itu merasa tidak terganggu, entah itu dari siswa cewek maupun siswa cowok. Kadang-kadang kan ada yang benar kata Kak Molin bilang, Kak Molin itu cewek kadang-kadang risih dengan siswa cowok yang lihat kayak gini gitu. Pokoknya intinya apa ya? Yang pertama membuat rasa nyaman kepada siswa aja saya. Oke ya Kak Epi, terima kasih Kak Epi. Jadi yang perlu dilakukan oleh kakak-kakak untuk membuat
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita harus benar-benar menggunakan format diagnostik awal, asesmen ya. Jadi seperti yang disampaikan Kak Mul tadi, apa anak didik kita itu punya penyakit atau tidak, terus juga kesehatannya bagaimana, kalau bisa juga ada pengukuran berat tinggi badan. Jadi kakak-kakak juga bisa mengetahui mana yang gemuk, mana yang kurus dalam pembelajaran itu. Jadi bagaimana kita memberikan pembelajaran yang harusnya berpusat pada mereka. Contohnya ketika kita ada yang gemuk disuruh lari secara kontinu, nah, mereka juga tidak mau karena terlalu berat badannya kan begitu. Jadi kakak-kakak itu harus benar-benar mendiagnostik seperti dokter itu Kak. Jadi diagnostik awal itu sangat penting dalam pembelajaran PJOK kali ini Kak. Jadi kakak-kakak apa yang diinginkan oleh peserta didik kita, olahraga apa yang banyak disukai. Nah, ketika kita tidak ada yang dalam pembelajaran itu tidak disukai mereka, bagaimana bisa meyakinkan mereka agar suka begitu Kak? Nah, bagaimana diberi pembelajaran yang kreatif, kayak ada modifikasi, ya. Jadi semuanya akan tertuju dan berproses berpusat pada anak didik kita nantinya, begitu. Jadi dalam pembelajaran kita di diseminasi PJOK ini, bagaimana kita berpikir, bagaimana untuk pembelajaran ini lebih mengarah pada mereka dan mereka akan berkembang secara pemahamannya secara jelas bahwa yang diajarkan oleh guru kita itu akan terus masuk dalam pikirannya sampai mereka itu akan belajar sepanjang hayat tentang olahraga dan mereka tidak berhenti di pembelajaran kita. Mereka akan terus berlanjut sampai akhirnya anak didik kita itu paham bagaimana pentingnya PJOK ini dalam pembelajaran begitu Kak. Begitu yang diinginkan tujuan dari pembelajaran diseminasi PJOK ini. Terus apa pentingnya menganalisis? Pentingnya menganalisis itu biar anak didik kita itu lebih tertata. Oh ini salah, anak didik kita akan kita berikan arahkan ke ini begitu Kak. Jadi kita selalu menganalisis entah bagaimana kita membariskannya atau pembuka, entah bagaimana di inti ketika ada kekurangan, entah bagaimana di penutup ketika kita umpan balik kepada mereka, itu perlu selalu kita refleksikan setiap pembelajaran begitu Kak. Jadi analisis yang diharapkan di modul ini, di tatap maya kali ini hanya menguatkan bahwa nantinya ke depan di modul-modul berikutnya itu kita sudah mengarah pada analisis sekitar, bukan hanya peserta didik kita. Dan berpikir secara best thinking, berpikir secara positif terus terhadap pembelajaran atau sekitar kita. Nah, dari modul 1.1.2 itu nanti kita akan belajar tentang pemetaan stakeholder atau kekuatan-kekuatan yang harus kita ambil dalam proses mengajar kita. Entah siswa, entah ke sekolah, entah kepala sekolah, itu nanti kita belajar tentang itu. Jadi hari ini kita kuatkan analisis dari kakak-kakak sekalian, agar kakak-kakak itu tidak melihat bahwa belajar mengajar itu cukup segitu begitu. Tidak, harus benar-benar selalu dirubah, diganti, yang mengawali apa, yang harus diawali apa, yang harus dikurangi apa, yang harus dirubah apa, dan yang di stop apa begitu Kak. Itu merupakan proses refleksi dari pembelajaran model yang pernah Kakak lakukan kemarin begitu Kak. Oke. Jadi itu Kak Herman tidur kayaknya. Kak Herman gimana Kak Herman? Nggak bersuara sama sekali Kak Herman. Mana Kak Herman? Ayo Kak Herman. Yang belum suara Kak Herman Felani juga ini. Kak Herman Felani, ayo silakan. Biar muncul di perekaman ini Kak Herman Felani. Jadi ketika Kak menyampaikan ini sudah terekam satu-satu.
Ya. Untuk durasi dipercepat Pak ya, karena ini sudah melampaui batas. Oke, siap. Terakhir ini sampai jam kurang 7 menit pas selesai ini. Kak Herman Felani, silakan. Terima kasih waktunya, Pak. Mau mengomentari tentang masalah asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis ini setiap pertemuan harus kita kaji dari pertemuan sebelumnya, karena asesmen diagnosis ini yang menentukan keberhasilan kita untuk menjalankan modul. Kalau misalnya kita kan seperti ini. Kalau misalnya di SMA itu kan hanya memegang kelas 2 atau kelas 11, tetapi yang lebih sulit itu menurut saya tuh bagi guru-guru yang SD, yang dimana asesmen diagnosis ini harus dilakukan setiap hari karena mengajarnya tuh kelasnya berbeda-beda. Tetapi kalau misalnya di pelajaran SMA, tingkat diagnosisnya itu mungkin dari berat badan, tinggi badan, dan minat yang perlu direfleksi. Seperti itu, Kak. Oke. Terima kasih Kak Herman Felani penguatannya. Kak Herman, mana Kak Herman Wahyudi ini? Nggak muncul sama sekali, Kak. Ya. Siap Kak Wofik. Siap. Kak Herman, silakan. Biar muncul di perekaman, Kak Herman. Siap. Ini untuk saya pribadi ya. Saya jarang melakukan asesmen diagnosis seperti ini. Artinya saya tidak pernah memberikan anak-anak itu kuesioner seperti itu. Mungkin kalau di PJOK saya ya di SMP itu ada 3 jam. Biasanya 1 jam itu untuk materi, 2 jamnya itu untuk di lapangan. Kalau pemberian kuesioner saya belum pernah Pak Ufik. Hanya mungkin sekedar ngobrol atau tanya jawab biasa seperti itu. Makanya saat ada penulisan apa itu saya tidak pernah nulis-nulis kayak gitu. Oke, siap, Pak Herman. Ya, makanya dengan ikut ini mungkin banyak ilmu baru bagi saya Pak Ufik. Nah, dari tadi saya cuma diam karena tak tahu. Deking kok mau ngucap bahwa mau tahu gitu. Ya, gitu Kak Herman ya. Saja gitu. Ya, seperti itu. Di sini bukan Kak Herman, bukan mau tahu bukan. Iya, bukan makanya saya dari tadi aja. menyimak karena saya belum pernah melakukan asesmen diagnosis di awal kayak yang Cimol lakukan, memberikan kuesioner apa itu saya tidak pernah gitu lah. Mungkin hanya refleksinya itu pada saat pembelajaran di tengah saya hanya memberikan seperti tanya jawab, setelah itu saya memberikan metode yang lain seperti kayak layup, materi layup yang diawali 2 langkah sebelumnya karena anak-anak kadang lebih dari 2 langkah baru saya ngasihkan refleksi ke anak-anak untuk pakai hitungan seperti itu. Kalau untuk penulisan selama ini saya tidak pernah nulis Pak Ufik. Ya. Oh gitu Kak Herman. Ya, mungkin itu aja. Makanya untuk ikut ini saya banyak ilmu baru mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih Kak Herman. Kak Fahad, siap. Tangan Kak Fahad kenapa? Sebenarnya saya yang barusan dikatakan sama Kak Herman Wahyudi itu barusan Kak Herman bilangnya tidak pernah melakukan refleksi secara kuesioner. Saya mau tanya ke Kak Wofik, untuk refleksi itu apakah harus kuesioner kah? Apakah kan refleksi itu bisa juga diskusi? Apa begitu Kak Wofik? Iya. Terima kasih Kak Fahad. Kalau dari awal, kalau diagnostiknya di awal, kalau bisa pakai kuesioner Kak Fahad. Jadi contohnya berat tinggi badannya berapa, kan itu juga mereka akan merasa oh iya kok saya akan mengukurkan hari ini begitu. Jadi mulai dari awal kita sudah membuat sebuah catatan atau tulisan meskipun tidak secara rinci kuesioner, kalau bisa itu kan jelas tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, terus materi apa olahraga yang diminati. Kan juga tidak apa-apa, sumpama Kak Fahad juga bisa mengerti tentang anak itu tingginya berapa, berat badannya berapa, kan
kan kita harusnya nulis Kak Fahad, atau anak didik kita kan sudah menulis tentang itu gitu. Jadi lebih baik kan juga ditulis atau diketikkan biar anak didik kita yang ngisi begitu Kak Fahad. Jadi terus nanti juga akan berkembang bagaimana kita mengukur denyut nadi mereka. Nah, itu kan kita akan berlanjut ketika dalam pembelajaran. Denyut nadi awalnya berapa tadi nak? Denyut nadi istirahatnya berapa? Denyut nadi maksimumnya berapa? Lah itu yang nantinya pembelajaran PJOK ini akan menarik ke belakangnya Kak. Begitu Kak. Diseminasi ini juga akan menarik banyak ilmu yang kita dapat nantinya tentang bagaimana kita itu bukan hanya mengajar atau fokus pada pembelajaran kita, modul ini tidak, tapi bagaimana berfokus pada mereka semuanya nanti, berpusat pada mereka tentang pembelajaran kita dan sekitar kita. Jadi tidak tidak asal-asalan kita buat modul, ayo kita belajar, kita ngajarkan sesuai modul, bukan kayak gitu. Banyak hal yang nantinya akan menjadi pengembang dari pembelajaran PJOK itu. Begitu Kak. Siap Kak Fahad. Ya, untuk hari ini kan kurang 1 menit. Kak Mul, terima kasih atas koreksinya. Jadi kita sudah banyak hal yang kita bahas. Jadi apa yang sudah kita diskusikan hari ini biar kita itu bisa belajar tentang menganalisis kakak-kakak. Penguatan tentang analisis, bagaimana bisa merefleksikan apa yang menjadi kekurangan atau kelebihan dari anak didik kita begitu. Jadi supaya pembelajaran kita itu selalu efektif, selalu inovatif dan kreatif sehingga mereka merasa nyaman dan merasa senang dalam pembelajaran dan merasa mereka akan paham pentingnya pembelajaran PJOK gitu kakak-kakak. Jadi terima kasih hari ini saya cukupkan dengan materi yang sangat luar biasa ini. Kita akan kembali ke tatap maya berikutnya dengan modul 1.2. Yang diharapkan dari pembelajaran juga 1.2 kakak-kakak juga belajar atau membaca elaborasi itu Kak. Jadi dipahami di kajian-kajian yang sudah ada di LMS, terus kakak-kakak juga bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi semuanya bersumber pada LMS itu. Begitu kakak-kakak. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Dan yang belum aktif, yang belum bergabung hari ini Kak Dayat, ini kemana saya juga tidak tahu karena sudah mungkin kemarin sudah diinfokan. Jadi yang meskipun sakit kakak-kakak bisa off cam, bisa kalau bisa menjawab silakan tulis biar kakak-kakak itu terekam dari pembelajaran kita pada setiap tatap maya ini. Baik, cukupkan mungkin sebelum menutup di siapa yang mimpin hari ini untuk berdoa? Kak Fahad mungkin untuk memimpin doa. Silakan Kak. Sebelum Kak Fahad mimpin berdoa Kak. Kak Fahad. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, semoga apa yang kita dapat pada pertemuan kali ini bisa menjadi ilmu yang barokah dan bisa diterapkan untuk nantinya di pembelajaran berikutnya. Amin. Amin. Al-Fatihah. Ya, terima kasih Kak Fahad. Sebelum menutup atau berakhir,
atau keluar dari ruang meeting ini, kita foto dulu, Kak. Silakan. Dibuka kameranya, on cam. Derma, ada usulan Kak Tamam untuk gaya. Biasanya Reng Bini Penter gaya. Tak kedi Pak Aden Pak. Apa gimana Kak Tamam? Apa tanda I love you atau gimana? Gini aja, gini. Gimana? Ayo ikuti Kak. Silakan. Gini. Gimana? Gini. Ayo, silakan. Saya juga yang foto. 1, 2, 3. Oke. Selesai. Terima kasih kakak-kakak. Saya akhiri. Yang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.